Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, wabil khusus ayahanda muassis muallim muadib hadzal ma'had, maka Allah itu hayati, keluarga besar pondok pesantren Darul Hikmah yang amat kita banggakan, Pak Kapolsek Badan Ramil Kecamatan Cibatu. Kula iku lali ya, iki Purwakarta ya, masih masuk Purwakarta. Dan ini masih Indonesia saya jamin, insya Allah. Para kiai, para alim dari seluruh penjuru, para alumni, baik para kiai dari Subang, sahabat-sahabat saya dari Kecamatan Bendeng, hadirin para alumni wal hadirat rahimakumullah. Sarang ibu ngaosna api hoyong santai, hoyong nyontek. Gini loh, maksud saya begini, Anda ini kalau ngaji mesti riang gembira. Lo mosok ngaji kok tegang, betul? Ngaos mah teu meunang tegang, tegang. Yuk kiai ngomong naon cina dak, nggak boleh. Ngaji itu mesti santai, rileks, insya Allah. Sarang bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ngarang ngaji mah Fadol jeung rahmat di Gusti Allah, diraku manyun bae sanajan tegablek duit. Ngaji itu ndak boleh mbregedes. Lah ini belum apa-apa ngaji, kelihatannya kok kayak tegang gitu loh. Juga rek yang harapan perang Badar. Loh ini bukan perang, ini damai. Nggih. Betul. Jadi ngaji itu mesti rileks, santai, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun manusia sebelum lahir sudah punya nama. Rata-rata lahir 7 hari baru neangan ngarang. Nanya Kak Kiai, ya belegu. Tidak ada satu manusia yang lahir ke dunia namanya sudah ada. Ayahnya, saya lahir ke dunia bareng setiap bayi yang lahir. Usia 7 hari, sunat diberi nama yang baik. Sunat di eka. Kalau tidak mampu kambing, cukup ayam jago atau soa. Jadi begitu lahir ke dunia, urang mah manusia ibu neangan ngarang. Bayi anak kecan tubuh jadi menteri, teu nyaho jadi garong, teu nyaho jadi ulama, teu nyaho beunghar, teu nyaho barang sak agung mah we lahir boga anak. Nepi kananya ka kiai-kiai hayang boga anak, hayang boga ngaran keur anak kaula geus boga anak, ayeuna teh tanya ka kiai. Terusnya dibere ngaran ku kiai karak boga ngaran terus sunah diekakan. Dinaon cenah? Awas bareng ari hukum eka menang nias tina kurban. Saur Ibnu Hajar keur balang menang taklid karena pendapat Imam Al-Madani nyandak ti Ibnu Abbas. Nu gegablek naon? Ulah ngadagoan boga embe pencit baik hayam jago atau soang. Jadi Pak Kapolsek, kebiasaan di kita itu tradisi kalau Idul Adha rakyat ini rajin berkorban. Apa yang dikorbankan rakyat? 1 tusuk sate, bibit, haram. Karena kebiasaan menerima bukan memberi. Maka kata Ibnu Abbas, untuk
sapi, jangan nunggu mampu, sembelihlah walaupun dari ayam jago, walaupun hanya sekedar suang, maka menunjukkan pengorbananmu bukan etahnya secara fiqhiyah, tetapi pengorbanan insya Allah. Barang sunah disunahkan, orok kene, hikmahna, tatari cager, hikmahna, mual minta, sapeda, mau mobilan, ja orok kene, mun aya nu nyecek, kudu bapak no. Maka jadi daya jalma lahir ka dunia geus boga ngaran, daya manusia anu lahir ka dunia geus boga ngaran, geus boga daya. Abdi wae lahir ka dunia can boga ngaran. Bapak abdi ngaranan abdi 11 poe cina bejan. Geus 11 kakarak mimitina anu dirobah deui jadi miftah tauhid. Malah ngaran manusia mah rumit dina tradisi bangsa Arab, ngaran teh aya tilu, ngaran teh aya tilu. Abdi brol ka dunya ngaran abdi nu asli Ismul Karim Miftah Fauzi. Barang abdi tos sakola sanawiyah aliyah, boga landihan, boga lakon, di babaturan kuring dipanggil ku teman-teman di sekolah, bukan Mik, bukan Fauji, tapi Iwan Pales. Jadi naon ai hayang main. Jadi upami ngalandi jalmi sing sae, ngalandi jalmi sing sae. Kumaha mun ngalandi kieu dasar hideung si budayut, si congcorang, barang ngalandi kunu goreng. Asal nu dilandih narigoeun teu mantap doraka man makruh humpul nu katilu aya ngaran kunyah. Abdi ibu nami teh Miftah Fauzi boga anak Haikal di kunyah Abu Haikal. Eta tradisi Arab. Ismun yu'in bil musamma mutlaq wa alamahu kajabarin wa firmi qawasman atawa kunyata wa laqaba wa akhiran la insiwahu sahibah. Albiah bener. Saya jamin Pak Kapolsek kan nggak ngerti karena bukan bidangnya. Insya Allah manusia nu lahir ka dunia geus boga ngaran hiji-hijina jalmi ribuan tahun memeh dilahirkeun ka dunia, memeh aya di dunia geus aya ngaranna unggul Kangjeng Rasulullah. Tidak ada satupun manusia yang punya nama ribuan tahun sebelum aku. Hanya Rasulullah. Tinggalin dina tafsir waktu nafsiran fatalah wa Adam. Nabi Adam diusir di surga, urang ngajina bari hahaluangan we nya. Wiosnya wios. Insyaallah halodo dugi ka subuh ke jam 8 jam deui insyaallah. Insyaallah. Ras teu? Bararuna. Boga duit. Loh. Teu boga duit ngaku. Hayang seueur atos. Usaha. Kedah naon cenah? Usaha. Pidato ge usaha teh. Jadi anggap sanes usaha. Teu boga duit mah lain wiridan. Usaha. Kiai katanya kalau baca Al-Fatihah sekian ribu kali nanti duit datang tiba-tiba ke atas sejadah. Hei, hati-hati. Hati-hati. Barang wiridan, sholawatan, lain keur ngadatangkeun duit, tapi jampe tawakal. Allah cinta, ridho, kajalma, nuker senang, nuker susah, wiridan baik, ngalika, susah, babari, gampil, disenangkeuna. Beda yang jelema bersusah wiridan, bersenang itu, berwiridan susah, cek malaikat, ngolok si lain mah. Cek malaikat, lu kemana aja waktu senang? Senang
tidak zikir, senang tidak wiridan, ketika susah baru wiridan, bagus, tetapi untuk naik diangkat menjadi senang kembali, menjadi baik lagi, itu agak lambat. Kenapa? Karena ketika senang dia lupa terhadap Allah. Nu bagus mah senang zikir, susah zikir. Nah itu mantap. Lain ngolo cek malaikat bagus. Insya Allah. Barang hukum zikir di masjid, di luar masjid, berjamaah, ijma ulama, salaf jeung kholaf, sahur Syekh Abdul Wahab Asy'arani, sunnah waqad ajma'a al ulama'u salafan wa kholafan ala istihbabi dzikrillahi ta'ala jama'atan fil masajidi au ghairiha. Artinya nyawa deui nya pikiran we eta. Jadi kan sampean bikin di dalam masjid, di luar masjid berjamaah bagus, sunat ijma. Ulah ngaruad ulah mareman ijma kufur. Sesuatu yang sudah ijma tidak boleh dikalahkan. Jangankan dihancurkan ijma, berbeda saja dengan ijma Anda sudah menjadi manusia fasik. Nauzubillahi min. Masya Allah. Wide barang Kangjeng Nabi mah meme lahir ke dunia ngarana tos aya dina tihang aras katingali ku Nabi Adam waktu diturunkan di surga tanggah Nabi Adam karena tiang aras ningali jenengan Allah yang jenengan Kangjeng Nabi Adam diturunkan di Bukit Sarondit di India jigana lembur Fahrukan. Nabi Adam diturunkan di Sarondit, Sayyidatuna Hawa di Jeddah, Iblis di Ublah Isfahan. Maka hati-hati dengan Isfahan Irak. Turun ke dunia. Kenapa bagian Nabi Adam diturunkan? Karena muqarrabin melakukan sayyi'at, sanksinya berat. Beda dengan abror melakukan sayyi'at. Abror contoh barang golongan abror. Jika orang-orang mukmin amatir nyatu di warteg sisi jalan gak ada masalah. Tapi muqarrabin golongan abuya abaid dahar sisi jalan jadi omong. Nah itu bedanya. Jadi hati-hati golongan muqarrabin. Kalau Anda sudah punya stigma sebagai pimpinan, Anda sudah dijadikan qudwah usah, peliharalah hal-hal yang dilarang, baik perkara, terlebih perkara yang haram, makruh saja mestinya. Hati-hati. Jadi kalau sudah punya stigma, ini komandan, ini imam, ini qudwah, ini teladan, maka harus dijaga pribadinya. Jangankan persoalan haram, makruh saja mesti dijauhi. Jujur Pak Kapolsek, saya malu disebut kiai karena saya masih merokok. Karena saya hobi merokok. Sampean merokok tidak? Merokok. Hidup rokok. Jadi saya nggak bisa masuk kelas muqarrabin karena kelas VIP. Apa yang dilakukan anggota sesuatu yang kurang baik oleh komandan nggak boleh dilakukan. Mungkin kalau anggota melakukan biasa-biasa saja, tapi kalau komandan yang melakukan ini berbahaya. Betul. Jika Babinsa ke Imah Rangda, Babinsa kenapa ke rumah janda? Survei. Babin Kamtimas kenapa ke rumah janda? Survei sebagai tugas 1 hari 3 rumah, minimal 1 rumah silaturahmi. Tapi kalau Dandim yang turun, Pangdam yang turun, Kapolda sahabat saya Suntana turun, ini jadi masalah. Ya tahu dia tidak jenderal ke Imah Rangda. Kopi. Santri saya datang misalkan ke rumah janda muda nggak ada masalah. Tapi lo aing udah alasan aing kesok salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal aili wal ashab biman qadwa wal ali wal
menggoda setan akhirnya turun ke dunia ini. Setan adalah segala bentuk kejahatan, keburukan yang terselubung kagorengan nususuluputan karena setan sok ngajelma kamanusa jeung bangsa jin setan bangsa jin kuntilanak dan kawan-kawan cukup dibacakan ayat kursi lari tunggang langgang. Kalau setan jenis manusia bukan hanya di tempat gelap, di tempat terang pun ada diam-diam sembunyi-sembunyi memusuhi pesantren. Berarti setan diam-diam terselubung nyuri duit rakyat, namanya setan. Anda sembunyi-sembunyi nggak sholat, Anda menjadi setan. Anda sembunyi-sembunyi tidak puasa Ramadan, Anda sudah jadi setan. Maka jika engkau bertemu dengan manusia jenis ini, pegang dadanya, bacakan ayat kursi. Insya Allah memang kamu dia siap jenengap setan kan, siap jadi setan. Hati-hati dengan setan dalam wujud manusia, karena dia tersembunyi, terselubung. Kejahatan yang terstruktur, sistematis dan terselubung, maka namanya setan. Beda dengan iblis. Kalau iblis terang-terangan, iblis mah terang-terangan, menghina Quran, menghina merah putih, menghina NKRI, menghina bangsa, menghina ulama, menghina para habaib, terang-terangan memusuhi pesantren, itu sudah jadi gara-gara amat takbirnya. Takbir sekali-kali takbirnya sampai barabe takbir gitu sekali. Insya ya Rabbi bil Mustafa sholawat dengan nada apapun, sholawat itu enak. Leres. Sholawat mah payu sepanjang zaman. Beda jeung lagu-lagu komo dangdut, sabulan payu, sabulan leungit. Leres. Kadang saya juga bertanya, kenapa lagu di masa lalu dengan lagu di zaman modern itu lebih lekang, lebih kuat, lebih tahan umurnya, jayanya, masanya, lebih lagu-lagu dahulu dibanding lagu sekarang. Subha lagu ayeuna apa ucing garong sabulan leungit, cinta satu malam 3 bulan eueuh, leres. Setinggi satahun leungit, wali satahun PA, lagu-lagu. Tapi lagu baheula coba lihat. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. Kenapa bisa abadi? Barang lagu-lagu baheula, zaman Munipah Hasuan, zaman Rohma Irahma, bermorakene kunaon nepi ka ayeuna seolah-olah payu laku beda jeung ayeuna sabulan rame
Sabulan leungit sabab penyanyi baheula nu ngarang lagu baheula boga tanggung jawab karena moral bangsa, moral agama. nu ayeuna mah asal jadi duit 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 Gak ada. Penyair dulu punya tanggung jawab terhadap merah putih, punya tanggung jawab terhadap NKRI, sehingga dia bikin lagu tidak merusak jiwa bangsa dan negara. Dia penyanyinya pun memiliki akhlak dan etika dalam pergaulan sosial, dalam menyanyikan lagu-lagu itu penuh dengan sikap-sikap normatif. Betul? Sekarang ini lagu nyuwun sewu. Udah bregede sudah beratur. Nauzubillah ini. Panyanyi ayeuna mah asal bujurna badak, susu badak, nonton aurat, jadi payu, jadi payu. Oh, tanggung jawab moral kan negara. Kau ngomong agama kan negara itu gak tanggung jawab. Betul? Coba lagu baheula. Insaplah wahai manusia, jika diri nu berroda dunia na 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 salatullah salam nu bedas tidak macam nyatu Rasulillah salatullah salamullah yasin habibillah tawasalna yang kencang Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Masya Allah. Bayangkan sekelas penyanyi saja punya tanggung jawab moral ke negara ini. Maka Indonesia kuat. Insya Allah. Maka Indonesia menjadi macan Asia. Betul? Kita diakui oleh Badan Pangan Dunia dengan sistem gogoran Casua senjata pangan kuat. Polisi kita terhormat, TNI kita terhormat, rakyatnya terhormat, parlemennya terhormat, menteri-menterinya terhormat. Akhir. Karena penyanyinya saja punya tanggung jawab moral terhadap bangsa. Sekarang jangankan penyanyi, kiainya saja sudah jadi pencuri bansos dan hibah. Betul apa betul? Kok mau nulain kiai goblok? Masya balik deh Nabi Adam turun ka dunia eta turun alhamdulillah jadi anakan juga orang alhamdulillah. Sebab kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke dunia bisa boleh jadi makanya kan saya jadi langkong. Ditasyrik hikmah subhan barang bu Nabi Adam ngeunah-ngeunah di surga digoda ku setan mah tidak masuk di awal tapi masuk di tengah-tengah. Orang sholat setan nggak ngelarang tapi masuk ketika sedang sholat supaya sholatnya ingat ke handphone, ingat ke bank emo. Hebatnya setan. Padahal cek Allah Adam maneh jeung pamajikan kudu cicing geunah kumanina di lebet sur uskun tawajjujukal jannah uskun tawajjujukal jannah uskun
cicing genah tumanina anjeun ari anjeun Adam wajah juga jeung bojo maneh di surga aku sama. Tiba-tiba digoda kata Allah, Adam, jangan sekali-kali engkau mendekati pohon terlarang, apalagi lebih dari mendekat, memanjat dan mengambil buahnya lalu kali engkau makan, maka itu dilarang oleh Gusti Allah. Duaan lah deket-deket kena tangkal ya Allah emang ngahajakan ngedatangan bawa proposal Masya fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal kiai deket wae ujung. Kiai itu nggak usah dekat-dekat dengan partai, kiai itu dekatnya dengan sesama kiai. Kiai itu nggak usah terlalu dekat dengan penguasa dan pengusaha, bukan berarti harus memusuhi. Kiai, ustadz harus ngurus umat, agama, pesantren, sekolah dan madrasah. Bukan harus memusuhi, apalagi berontak, karena berontak bukan hukumnya haram melakukan pemberontakan terhadap negara. Katakanlah seburuk apapun pemimpin negara kita, kalau memang dianggap buruk, haram hukumnya berontak, tidak boleh haram bugot itu. Wacina kiai kumaha mun pamimpin kieu engke ge aya waktuna eureun engke ge san engke ge mana ada yang tidak berakhir. Betul apa betul? Jangan berontak sampai. Saya kalau mau jujur dari 2014 mantan direktur pemenangan Prabowo Hatta, saya berkawan dengan Mas Bowo sejak kolonel. Tapi begitu kalah saya, Pak Gerindra tahu, Kapolda Iwan Bule sahabat saya yang tanda tangan di Hotel Horizon 10.000 aktivis saya yang mewakili Prabowo Hatta se-Jawa Barat menyatakan siap menerima keputusan Kapolda. Miftah Rudi yang tercatat, cek di Polda. Aing geus eleh mah eleh we. Aing pang bebeakan aja pergororororor. Tapi karena sudah selesai ya sudah. Saya dengan Kapolsek nggak mungkin sama, mau beda jurusan kok. Berbeda itu indah. Sampai yang senang nasi uduk, saya senang nasi padang, nggak perlu berantem. Nasi uduk tenang, lu nggak nasi padang nggak boleh begitu. Anda nasi uduk, saya nasi padang, tapi makanlah bersama-sama. Indah bagi Indonesia, right? Insya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita Indonesia. Ya untuk selama-lamanya. Merdeka! 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 Emangnya cuma Ibu Megawati yang bisa merdeka? Umat Islam juga harus telah merdeka. Meskipun saya ke Ibu Megawati lope. I fall in love to Megawati. Kahayang menjadi nomor aing. Ngan aing izin Pak Bego. Saya kenal mereka sejak kongres, Pak. Masya cukuplah cinta saya bertepuk sebelah tangan. Insya terus sanggup nepi ka jam 1, sanggup nepi ka jam 2, teu araredan mah dalam malam itu ada waktu istirahat karena punten bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nampung ilmu butuh akal sehat.
akal sehat boga babaturan 2 hiji bangsa dohir ngaranna madarikul khamsi panca indra yang 5 2 bangsa batin mudrik muta'arif ayana dina polo hulu aya 5 ini ba'is mustahis 2 kuatul huyali ino kuatul al-idah 4 kuatul mutasarrifah 5 kuatul muharib terhubung karena akal mun panca indra jeung otak teu berfungsi akal ge moal berfungsi contohna mata lolong ceuli torek sumut pireut bisa ngaji moal tidak tertaklif masya maka gunakan kesehatan insya pagi sampai siang Anda tugasnya sabhan perwila kerja keras terus menerus sibukkan dirimu dengan kesibukan teruskan pada siang hari kan hari penting lain waktu macul siapa penting badminton lain bagian berang bagian olahraga mah penting mah waktu mall ulah loba nyaku tengah bari kena gula jeung stroke nauzubillah ini karena malam beda jeung waktu matahari terang boleh bergerak supaya berkering wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha aing ge bisa jika Salman mah kan aing di Banten mah kori teh disawer ku Pak Kapolres ku Pak Dandim balik jadi sawer. Masya. Tapi nanti kita akan tes dua orang ini bukan dites akan bareng dengan saya nyanyi dan selawatan lagu-lagu kebangsaan terus selawatan insya. Setuju? Setuju? Insya. bareng geus gancangkeun Nabi Adam 200 tahun jurik bae obat pangeran geus 200 tahun Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Nabi saur Nabi Adam as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li. Nabi Adam 200 tahun tobat 200 tahun make lapan nu dihikayatkeun aya dina Quran geuning ku Allah mangge basa Arab. Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna. Baheula mah dina sapeker meme subuh aki-aki sok ditambahan di lapan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana Ngek aki-aki eta kiai kumaha hukumna make robana ya robana teu nanaon meunang asal lain niat maca Quran keur ngadungak berpikir lain niat maca Quran kalau maca Quran haram ditambah tuh barang 200 tahun Nabi Adam sujud ka pangeran ceuring ngabang hinging tobat masa lepat nuang buah huli teh terus 200 tahun anjeunna nyuhunkeun dihampura ka Allah tawasul penyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. bareng Allah berfirman hei Adam nyaho di mana ente jenengan Muhammad saur Nabi Adam ya Allah abdi ningali jenengan Muhammad direndengkeun jeung jenengan Gusti dina tiang ares
apa lanjut hei Adam saha Muhammad keuningan ngan abdi yakin moal bati-bati direndengkeun jenengan Muhammad jeung jenengan Gusti kecuali nami anu mulia abdi tawasul ku eta Nabi Adam bae tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi ari sia henteu laon dengan Muhammad dengan jenengan Allah di tengah aras. Bayangkan. Maka Nabi Adam kemudian memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu. 200 tahun tobat Nabi Adam. Nabi Daud 40 hari 40 malam tobat nangis. Dina eta tempat sujudna taneuh jadi tatangkalan ku loba-lobana cubanan Nabi Daud 40 poe 40 penting cerik ka panghingit ka pangeran cerik ka panghingit urang mah hesenya hese cerik hese lamun disasot teh lamun salaki nyandung salaki kawin deui kakara lewe ari cerik nalika ingat kana dosa mah sesat bareng hesena cerik ingat kana dosa sabab gelas nahate sabab pohok kana modal pohok kana bae sabab loba maksiat sabab ngangkengke kana perkara hade panjang teuing bahaya ari ngangkengke kana hade eta sabab kada lemes cinta karena dunia dari cinta karena dunia huluna pangkalna kesalahan jumudul ain min qasiyatil qalbi wa qasiyatul qalbi min nisani ma bani sanul min qatatul wa tasatul min tuhul amal betul amal betul lahu bina tersadal fatihah. Masa susah keluar air mata karena teu masa. Bayangkeun Nabi Daud 40 penting cerik ngabang hihit mati kata tangkalan jarara di dina tempat sujud Nabi Adam Nabi Adam 200 tahun terus cerik tobat 200 tahun Nabi Adam 300 tahun terpernah tanggah ningali langit 300 tahun terpernah tanggah ningali hari urang Cibatu mah boro-boro 300 tahun kakarak meuli motor Honda BAT Mustang lah bae kakarak bablek motor anyar ge tong kita mana kakarak kabeli motor Masya Allah. Ya Allah, Nabi Adam 300 tahun tidak pernah menoleh ke langit, tidak pernah mendongakkan ke langit kepalanya karena tak malu terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Pertanyaan anak, ayat umat Nabi nu tanggah ke tanggah ke langit tahunan ayat. Ayat. Barang tahun 60. Ayat ulama. Sahabat Mbah Dalhar. Watu Congol. Namina. Romo Malik. Purwokerto. 2. Romo Majid. Banyumas. 3 serangkai. Kakasih Allah. Nuhiji. Tara ngobrol jeung jalma 40 tahun nu hiji tungkul bae 30 tahun nu hiji tara nampasena 20 genep tahun urang moal kuat urang moal kuat Masya bayangkan Nabi Adam 300 tahun gak lihat tidak pernah mendongakkan kepalanya ke atas langit karena malu terhadap keagungan Allah Subhanahu barang kesimpulan Nabi Adam saja bertawasul kepada nama Kangjeng Nabi Muhammad bahwa ternyata orang Arab ketinggalan dibanding orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tahu bakal ada nabi setelah Nabi Isa bernama Ahmad atau Muhammad.
Mereka mencari, mereka melakukan pencarian. Kalau Nabi akhir zaman dari kelompok mereka, dari ormas mereka, dari partai mereka, niscaya mereka akan mengusungnya, mendukungnya. Tetapi apabila Nabi akhir zaman bukan dari kelompok mereka, mereka sepakat untuk membunuh sejak awal. Hati-hati, orang Yahudi itu begitu. Yahudi Israel, Yahudi Israel, Yahudi Israel. Hati-hati, sekarang ini sudah masuk ke beberapa ormas. Nauzubillah. Hati-hati peran mereka sekarang dunia, bukan Indonesia, seluruh dunia. Jadi orang Yahudi tahu dari mana? Pakai dari Nabi Isa, dan Nabi Isa kurang Bani Israel. Baptismuhu Ahmad. Nama Ahmad sudah tertera dalam Taurat, dalam Injil. Mereka mencari-cari, barangkali Nabi Ahmad ini keturunan mereka, kerabat mereka. Kalau mereka dari kerabat dan kelompoknya, maka mereka akan mengusungnya sekuat tenaga. Tetapi apabila bukan dari kelompoknya, mereka akan habis-habisan untuk mencari dan membunuhnya. Nauzubillah ini. Nanti surah Allah di Al-Quran. Wa idza dzukirallahu wahdahu asma'at qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira min dunihi idza hum yastabshirun. Barang orang Yahudi mah gagasan sebaik apapun, kalau bukan dari kelompoknya, mereka akan menolak. Tetapi kalau gagasan mereka, sejahat apapun mereka, buktinya membunuh bangsa Palestina, mereka ingin diikuti, mereka ingin ditaati. Yahudi mah goblok, ngan engke mah sakedeung deui. Yahudi bangkrut, Yahudi bangkrut, Yahudi bangkrut. Dunia akan dikendalikan oleh umat Islam. Yahudi berupaya menekan, menghilangkan syiar-syiar Islam, tetapi mereka tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Diam-diam mereka ketakutan. Sesungguhnya musuh-musuh Islam lebih capek dari kita semua, karena mereka setiap waktu memikirkan untuk menghancurkan umat Islam, tetapi mereka tidak berdaya. Kasihan deh lo. Hati-hati. Sudah berbagai cara mereka ingin membasing kebangkitan umat Islam yang dijanjikan oleh Rasulullah. Mereka sudah bikin acara WTC Bibum, bikin Islam itu teroris, padahal mereka buatan sendiri. Mereka yang rekrut pemuda-pemuda muslim yang tidak paham ilmu pesantren, dibawa ke anu, bikin rakitan bom. Mereka yang bikin, mereka yang menghancurkan nama Islam. Atas nama Islam mereka menghancurkan Islam, betul. Tapi lama-lama kamu ketahuan. Wow. Maka hati-hati, di belakangnya tetap agen-agen Mossad dan CIA. Saya belajar ini teori konspirasi, mohon maaf, dari bintang 1 ke atas. Saya diskusi dengan mereka, saya dalami soalnya. Mohon maaf, saya belajar sampai saya belajar bahasa Rusia. Mohon maaf, saya bisa terima. Wallahi saya belajar bahasa Cekoslovakia.
Saya belajar beberapa bahasa asing untuk mempelajari kemana formula ini dibuat. Nggih boten. Saya yakin kok merah putih nanti akan berkibar lagi, insya Allah akan tegak kembali Indonesia. Bendera merah putih, bendera tanah airku gagah. Bangun bangun, syuk. Siapa bisa nak? Iya bisa nangan kita titik ang, aing ting, no. Siapa apa lari tas Sugiarto baik? Masa? Insya Allah Indonesia bangkit kok. Allah tidak ridho kalau umat Islam di Indonesia dihancur beleburkan, nggak bakal menang. Barang film India, jagoan mah, sok digebugan heula, dibully, dihina, caci maki, tapi di akhir film jagoan menang. Apalagi kalau si Sipa sudah bijil, Sipa. Kalau sudah bijil Sipa, insya Allah. Masa? Jadi kita ini pasti kuat. Nggak usah pesimis. Kita harus optimis. Negara kita sepanjang umat Islamnya benar, umat Islamnya berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak kebablasan Ahlussunnah, tapi betul-betul sesuai ajaran kitab salafus saleh, insya Allah. Oh iya, saya juga appreciate kepada para guru. Selamat Hari Guru. Anda luar biasa. Terpujilah wahai pada Ramil kakak konsep bareng berdiri. Bapak Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Terus engkau prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai penerang dalam kegelapan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Merdeka Guru, merdeka para guru. Terima kasih Bapak Kapolsek, luar biasa para guru. Terima kasih, alhamdulillah. Cinta guru. Cinta guru. Jadi ngaji itu sekali-kali ya seperti ini, nggak boleh kaku-kaku. Kecuali ke ngahanca maca kitab hanya aing yang syariat ron. Pan ieu lain tengah hanca. Insya Allah. Teruskeun pula. Bareng Bani Israel. Hasud, benci, nggak peduli, pengennya kelompoknya saja yang menang dan berkuasa, inginnya single majority, yang lain nggak boleh hidup, yang berbeda dikempesan, sebab mereka ingin berkuasa tunggal seumur hidup. Namanya juga Yahudi serakah. Jadi yang serakah adalah yang serakah, yang serakah. Wow. Nauzubillahimin. Insya orang Yahudi pusingin bisi kaburu lahir Nabi akhir zaman di teangan. Lamun di golongan rek di aku, lamun lain di golongan rek di paehan, rek di paehan. Barang ternyata bukan hanya Yahudi, para dukun bersepakat. Mereka sudah mendengar kabar dari jin bahwa bakal ada Nabi akhir zaman yang akan mengalahkan mereka. Mereka rapat akbar musyawarah nasional
di negara Yamama diputuskan ketua umum dukun namanya Nenek Jarko. Nenek Jarko, Nenek Jarko, Kokok Jarko. Lihat dalam kitab Syiarul Lisan. Cek Nenek Jarko dari amarane cari cing aing rek neangan bisika buru dilahirkan ke dunia nabi akhir zaman sekapun kaburu lahir ke dunia urang bakal bangkrut bakal koing rek di tiangan mana indung anu ngandung nabi akhir zaman rek dipariksaan dalam anu keur make ilmu jin manehana anu kalamun kanyahoan aya ibu-ibu nu ngandung nabi akhir zaman rek dipodaran. Maka Zarko membeli pisau Yamamah dengan racun yang sangat berbahaya. Kalau tertusuk sedikit akan mati orang yang mengambil. Berangkat Zarko berangkat. Jarko berangkat. Sampai ke Hijaz. Kebetulan di Hijaz ada anak buahnya, ketua cabang Hijaz, namanya Mak Takami, bersekutu untuk mencari perempuan yang sedang renung melendung. Akhir barang Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman hati-hati dengan fitnah menyebar kemana-mana. Jadilah orang yang murni, asli, kemurnian tidak akan hilang, tidak bisa dikalahkan oleh fitnah. Orang murni pasti menang, pasti berhasil dunia akhirat. Masya. Bayangkan Bani Israel. Woi, barang urang Bani Israel. Lamun tobat, kudu bunuh diri di waktu malam. Umat Nabi Muhammad doraka tobat, doraka deui, tobat deui, tidak masalah. STMJ, sholat jalan, maksiat jalan, jalan terus. Umat Bani Israel dilarang tiap hari Sabtu mencari ikan, mancing, dalam tamat, ngabedahkeun, teu meunang, dilanggar, dikutuk oleh Allah, jadi monyet, jadi babi. Umat Nabi Muhammad tiap malam maling lauk kiai, teu dikutuk, jadi serok.